Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara menjalankan tugas dan fungsi sebagai bendahara umum negara di daerah, serta menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah. Saat ini, Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara mengelola dana APBN total sebesar 13,7 triliun rupiah dengan rincian pagu untuk kementerian lembaga sebesar 10,35 triliun rupiah, dana desa sebesar 1,2 triliun rupiah, serta dak fisik sebesar 1,5 triliun rupiah. Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara beserta 4 KPPN di wilayah kerjanya yang meliputi KPPN Manado, KPPN Tahuna, KPPN Kota Mobagu, dan KPPN Bitung melakukan berbagai usaha dan inovasi untuk memastikan bahwa dana APBN yang digunakan untuk membiayai semua program pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara bisa disalurkan secara efektif dan efisien untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Salah satunya melalui percepatan penyaluran BLT Desa dan Dana Desa di seluruh kabupaten di Sulawesi Utara. Berdasar hasil rapat koordinasi dengan SKPD terkait di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, kami menemui beberapa permasalahan yang menyebabkan lambatnya penyampaian dokumen penyaluran BLT Desa dan Dana Desa. Permasalahan tersebut antara lain kemampuan SDM di desa yang kurang, pergantian aparat desa yang menyebabkan terhentinya penyiapan dokumen penyaluran, serta kurangnya jumlah pendamping desa. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami berinisiatif mengadakan inovasi berupa program mahasiswa peduli desa. Bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, kami merencanakan mengadakan pelatihan kepada mahasiswa Universitas Samratulangi tentang perencanaan hingga pertanggungjawaban dana desa, serta usaha-usaha menggali potensi ekonomi desa. Dengan bekerja sama dengan BDK Manado, kami mempersiapkan kurikulum sebagai bekal mahasiswa untuk melakukan magang di desa yang mengadakan kerjasama dengan program mahasiswa peduli desa ini. Selain memberikan bekal kepada mahasiswa sebagaimana komitmen pemerintah dalam program Merdeka Belajar, yang paling utama adalah desa akan terbantu dalam mengatasi permasalahan dalam penyaluran dana desa. Pertanggungjawaban keuangan adalah salah satu wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada publik. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban tersebut haruslah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana peraturan yang sudah ditetapkan. Mengingat beragamnya kapasitas SDM yang mengelola keuangan, maka Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara membuat inovasi yang diberi nama kelabat singkatan dari Kawanua Learning on Accrual Based Accounting Techniques atau kelas belajar akuntansi terjadwal. Nama ini diambil dari nama gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Satuan kerja dapat memilih materi pembelajaran yang diperlukan dan menyampaikannya kepada tim kami untuk dilakukan pembelajaran oleh narasumber yang kompeten dan tentunya tanpa biaya. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara akan meningkat dan lebih baik lagi. Dengan adanya pandemi dan berkurangnya pertemuan secara tatap muka antara Satker dan petugas CSO Kanwil, Satker sering kesulitan dalam melakukan konsultasi. Untuk itu, Kanwil DJPP Provinsi Sulawesi Utara menginisiasi program CSO online. Satker bisa langsung menghubungi petugas kami dan petugas yang ditunjuk akan memberikan bimbingan terkait aplikasi maupun peraturan hingga Satker bersangkutan betul-betul paham. CSO online merupakan salah satu upaya kami untuk melayani Satker dengan responsif.
Kanwil DJPP Provinsi Sulawesi Utara ikut berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah terkait PEN dan penanganan COVID-19 seperti penempatan dana pemerintah pada BPD Sulutgo dengan total dana yang ditempatkan sebesar 2 triliun rupiah, melakukan pendataan tenaga kesehatan, UMKM, dan PKK yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, Kanwil DJPP Provinsi Sulawesi Utara selalu menyampaikan informasi pelaksanaan APBN dan program-program pemerintah terkait PEN dan penanganan COVID-19 sehingga masyarakat tahu bahwa pemerintah hadir dalam penanganan pandemi dan dampak yang ditimbulkannya. Kanwil DJPP Provinsi Sulawesi Utara bersama-sama dengan Kanwil DJPC Sulawesi Bagian Utara, Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut, dan Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut mengadakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan tugas dan fungsi Kemenkeu di daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kanwil DJPP Provinsi Sulawesi Utara diperkuat oleh SDM sejumlah 51 orang ASN dan 9 orang PPNPN. Kanwil DJPP Provinsi Sulawesi Utara pada tahun ini mengikuti penilaian wilayah bebas korupsi atau WBK sesudah tahun lalu dinyatakan lolos dalam penilaian akselerasi zona integritas. Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan, Kanwil DJPP Provinsi Sulawesi Utara mempunyai sarana-prasarana pendukung yang memadai dan ramah bagi penyandang difabel berupa rem atau akses khusus, toilet ramah difabel, serta tombol lift dengan huruf braille. Selain terdapat layanan berbasis kebutuhan gender seperti ruang laktasi dan ruang bermain anak. Untuk kenyamanan tamu dan pegawai, tersedia ruang tunggu VVIP, ruang kerja dan loker untuk masing-masing pegawai, ruang media, ruang perpustakaan, pantry, ruang relaksasi, ruang olahraga, ruang untuk beribadah, dan poliklinik. Untuk mengimplementasikan SE 36 MK1 2020 tentang pencegahan dan dukungan penanganan pelecehan seksual di lingkungan kerja dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender di lingkup Kementerian Keuangan, Kanwil DJPP Provinsi Sulawesi Utara menginisiasi program koneksi. Program ini merupakan kegiatan pendampingan kepada korban pelecehan seksual agar berani melaporkan tindakan tersebut melalui jalur-jalur pengaduan yang ada. Untuk itu, anggota tim program kolaborasi mendapat pelatihan oleh psikolog dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, diharapkan semua pegawai merasa nyaman dalam bekerja. Dalam masa pandemi ini, kegiatan morning call dilaksanakan secara daring melalui media Zoom dalam Tuesday Morning Meeting atau Tuminting. Dalam acara ini dilakukan team building melalui pemberian motivasi dan sharing session antara staf dan pejabat. Dengan demikian, komunikasi dapat terpelihara walaupun sebagian besar pegawai melaksanakan WFH. Untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan sosial budaya, pejabat di Kanwil DJPP Provinsi Sulawesi Utara dengan bekerja sama dengan BDK Manado diadakan kelas manajerial sesudah jam kerja sehingga para pejabat lebih santai dan tidak mengganggu penyelesaian pekerjaan. Sebagai bagian dari manajemen SDM, PPNPN diberikan hak cuti dan penghasilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, didirikan koperasi simpan pinjam dengan modal awal dari para ASN untuk membantu PPNPN memenuhi kebutuhan pendanaannya tanpa meminjam dari pihak luar yang memberikan bunga lebih tinggi. Melalui koperasi ini, PPNPN mempunyai kesempatan mengembangkan usaha melalui penjualan makanan untuk para pegawai. Terus terang kami sangat terbantu, terutama berkaitan dengan dana-dana transfer dari pemerintah pusat, baik dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana insentif daerah, terutama dari informasi-informasi yang disampaikan kepada kami, apalagi kalau mendekati deadline pelaporan. Itu selalu kami mendapatkan informasi dari teman-teman DJPD dan itu sangat membantu.
Kanwil DJPP hebat. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaraan Sulawesi Utara hebat. DJPB semakin hebat. Kanwil DJPB Sulut merdeka. Kanwil DJPB Sulut luar biasa. Kanwil DJPB Sulut hebat. Kanwil DJPB Sulut luar biasa pelayanannya. Kanwil DJPB Sulut mantap. Kanwil DJPB Sulut luar biasa. Kami optimis menjadi kanwil terbaik di Kementerian Keuangan. Kami DJPB Provinsi Sulawesi Utara top, semangat, optimis, terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Makan Tuhan Wo Pagala Wiren. Semoga panjang umur, kamu sehat selalu.